sinyal bahaya mulai menyala di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan permohonan baru untuk tunjangan pengangguran, sebuah indikator vital kesehatan ekonomi, melonjak naik pekan lalu. Kenaikan ini bukan hanya angka statistik biasa, melainkan pertanda nyata bahwa dampak dari penutupan pemerintahan federal, government shutdown, dan kebijakan pensiun dini mulai menggerus stabilitas lapangan kerja. Klaim awal tunjangan pengangguran naik menjadi 232.000 dalam satu minggu. Selain itu, jumlah klaim lanjutan, continuing claims, yang menunjukkan kesulitan mencari pekerjaan baru, juga meningkat signifikan. Apakah lonjakan ini hanya bersifat sementara akibat gejolak politik, ataukah ini sinyal bahwa lingkungan perekrutan secara keseluruhan memang melemah menjelang musim liburan? Dan bagaimana pandangan kontras para ekonom menyikapi data ini? Dalam 7 menit ke depan, kita akan bedah bukti-bukti dampak shutdown terhadap ekonomi AS. Data klaim pengangguran negara bagian yang disesuaikan secara musiman menunjukkan klaim awal, initial claims, naik menjadi 232.000 untuk minggu yang berakhir 18 Oktober, naik dari 220.000 pada minggu sebelumnya. Kenaikan ini melebihi perkiraan para ekonom dari Goldman Sachs dan JP Morgan. Klaim lanjutan, continuing claims, jumlah orang yang menerima tunjangan setelah minggu awal, juga meningkat menjadi 1.942 juta selama minggu yang berakhir 11 Oktober, naik dari 1.928 juta. Peningkatan klaim lanjutan ini sangat mengkhawatirkan. Menurut para ahli, ini adalah indikasi bahwa para penganggur mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan baru, sebuah tanda potensi pelemahan dalam kecepatan perekrutan. Peningkatan klaim ini sebagian besar terkait dengan gejolak di sektor publik dan pemerintahan. Pekerja federal yang dirumahkan, furlough karyawan federal yang dirumahkan tanpa gaji akibat government shutdown diizinkan mengajukan tunjangan pengangguran. Meskipun mereka harus mengganti tunjangan tersebut saat menerima gaji kembali, pengajuan ini tetap membebani angka klaim. Pensiun dini, terdapat lonjakan aplikasi tunjangan yang diajukan oleh pegawai federal yang terkait dengan lebih dari 150.000 pekerja yang dikeluarkan dari daftar gaji pada akhir September setelah menerima paket pensiun dini. Meskipun efek shutdown bersifat sementara bagi banyak pekerja federal, efeknya terhadap moral pasar dan data klaim langsung terasa. Ini menunjukkan betapa rapuhnya data pasar tenaga kerja terhadap ketidakpastian politik di Washington. Data yang ambigu ini memicu perdebatan di kalangan ekonom. Sisi pesimis, perekrutan lemah. Gisela Yang, ekonom di Citigroup, berpendapat bahwa tingginya angka klaim lanjutan mencerminkan lingkungan perekrutan yang masih lemah. Ia menekankan bahwa perekrutan musiman seharusnya meningkat pada bulan Oktober menjelang musim liburan. Yang memperingatkan, beberapa indikasi menunjukkan perekrutan liburan mungkin lebih rendah dari biasanya tahun ini. Sisi optimis, PHK rendah namun, ekonom lain meyakini pasar tenaga kerja secara keseluruhan masih stabil. Oren Klachkin, ekonom pasar keuangan di Nationwide, mengatakan bahwa data klaim tingkat negara bagian menunjukkan PHK tetap rendah. Klachkin menyimpulkan, klaim awal tetap terkendali dan tidak mengindikasikan penurunan ekonomi yang akan segera terjadi. Inti perdebatan ini adalah, apakah lonjakan klaim terjadi karena adanya PHK besar-besaran yang merupakan sinyal penurunan ekonomi, ataukah karena lambatnya kecepatan perekrutan yang merupakan sinyal pelemahan pasar? Saat ini, sinyal yang didapat adalah adanya perlambatan, bukan kehancuran. Terlepas dari perdebatan, lonjakan klaim pengangguran ini adalah bukti nyata bahwa ketidakpastian politik dan kebijakan pensiun dini telah mulai menggebuk ekonomi AS. Implikasi utamanya adalah pada belanja konsumen menjelang musim liburan yang penting. Jika perekrutan liburan lebih rendah dari biasanya dan lebih banyak orang kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, hal ini dapat menahan daya beli konsumen yang merupakan pendorong utama PDB AS.
Meskipun beberapa ekonom optimistis bahwa pasar tenaga kerja secara keseluruhan masih stabil, peningkatan klaim lanjutan sebesar hampir 2 juta orang menunjukkan adanya kesulitan yang perlu diperhatikan. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat mungkin tidak sedang runtuh, tetapi jelas sedang menghadapi fase perlambatan yang diperparah oleh tekanan dari Washington.